Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulakan hadzal liqa, perjumpaan kita fi hadzal usbu' dengan membaca doa Rabbana zidna ilman Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sebelum kita masuk ke dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 saya ingin menyampaikan bahwa surah Al-Baqarah ini ya, termasuk surah Makkiyah. Surah Madaniyah. Madaniyah. Semuanya surah Madaniyah. Disebutkan dalam mushaf kecuali ayat 281 ya. Ada kan? Di dalam mushaf disebutkan apa? Madaniyah. 286 ayat kecuali 281, betul. Ya. Tapi itu tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Sebab semua ayat dalam surah Al-Baqarah itu adalah ayat Madaniyah. Ya. Memang ayat 281 wattaqu yawman turja'un al-ayah itu diturunkan termasuk ayat yang diturunkan terakhir. Ya, termasuk ayat yang diturunkan terakhir. Ya. Di mana ada yang mengatakan di Mekah. Ya. Tapi bukan berarti itu disebut ayat Makkiyah. Ya. Sebab sudah diturunkan setelah hijrah. Ya. Ayat yang diturunkan setelah hijrah disebut Madaniyah. Ya. Semuanya Madaniyah. Nah. Kemudian surah Al-Baqarah ini ya. Apa arti Al-Baqarah? Lembu ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya. Ya. Hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Ahmad ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. La taj'alu buyutakum quburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan. Ya, kuburan. Ya.
Bagaimana kuburan? Sepi, sunyi, ya. Fa innal baita, maka sesungguhnya rumah, alladzi, yang, ya, tuqra'u fihi suratul Baqarah, dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, ya, la yadkhuluhu asy-syaitan, tidak akan masuk rumah tersebut syaitan. Syaitan tidak akan masuk rumah tersebut. Ini diantara keutamaan surah Al-Baqarah. Puan dan tuan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Sebelumnya surah Al-Fatihah, ya. Sebelumnya surah Al-Fatihah. Ada yang saya belum sampaikan mengenai surah Al-Fatihah ini, ya. Keutamaan surah Al-Fatihah belum saya sampaikan, ya. Apa keutamaan surah Al-Fatihah? Ya. Yang pertama, ya, surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. A'zam, ya, yang paling agung di dalam Al-Quran, ya. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, ya, dari sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Al-Bukhari, ya, diantaranya Imam Abu Dawud, ya. Ketika beliau Abu Sa'id Al-Mu'alla ini sedang sholat di masjid, kemudian Rasulullah SAW memanggilnya, ya. Tapi dia terus sholat, ya, tetap melaksanakan sholat. Setelah sholat, dia mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah bertanya, apa yang menghalangimu datang kepadaku? Apa yang menghalangimu datang kepadaku? Kemudian dia menjawab, saya sedang sholat wahai Rasulullah. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 24? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jawablah, ya, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila da'akum, memanggil kalian, lima yuhyikum, ya, untuk sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kehidupan buat kalian, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, aku akan mengajarkan kepadamu apa? Satu surah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid, kata Rasulullah SAW, ya. Maka Rasulullah SAW menggandeng tangannya, ya. Ketika hampir sampai di pintu keluar masjid, sahabat tadi, ya, mengingatkan Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau akan mengajarkan kepadaku satu surah yang paling agung sebelum keluar masjid? Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Ia adalah apa? As-sab'ul mathani dan Al-Quran Al-Azim yang diturunkan kepadaku. Jadi surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung, ya. Kedua, surah Al-Fatihah ini adalah apa? Ruqyah. Ruqyah. Apa arti ruqyah? Jampi-jampi, ya. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah salah satunya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, doa-doa yang disunahkan, ya kan. Syirkiyah datangnya dari diantaranya dari apa? Bomoh, ya, dukun, ya kan. Ada kisahnya, ya, seorang sahabat dan rombongannya ketika itu. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, ketika kami berada dalam perjalanan, tiba-tiba kami didatangi oleh seorang budak wanita, dan dia berkata, kepala suku kami, ya, kepala suku kami disengat binatang, ya, disengat binatang.
adakah di antara kalian yang boleh meruqyah? Tiba-tiba salah seorang dari sahabat berdiri, ikut perempuan itu untuk meruqyah kepala sukunya, dan alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kepala suku ini berkata, berikan kepada orang ini 30 ekor kambing. 30 ekor kambing. Ya. Sedangkan yang lainnya hanya diberikan susu. Dia diberikan 30 ekor kambing, yang lainnya diberikan susu. Kemudian orang ini kembali lagi kepada kawan-kawannya, sahabatnya, dan ditanya, adakah engkau memang pandai meruqyah? Gitu kan? Adakah engkau memang pandai meruqyah? Ya. Kemudian dia menjawab, tidaklah aku meruqyah melainkan membaca surah Al-Fatihah. Ya. Dan itu dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi Al-Fatihah adalah ruqyah. Ya. Tidak mengapa ketika kita sakit, misal kita mengambil air, ya, sebelumnya kita membaca Al-Fatihah, kita minum. Insya Allah, ya, mudah-mudahan datang kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, keutamaan yang terakhir ini adalah, ya, Al-Fatihah ini, puan dan tuan sekalian, ya, disebutkan dalam hadis, ya, yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Hadis qudsi, ya, hadis qudsi ini. Apa kata dalam hadis tersebut, ya? Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Aku Allah, ya, membagi salat ini, ya, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, nisfain. Wa li 'abdi ma sa'ala, ya, untuk hambaku apa yang ia minta, apa yang ia mohonkan. Maksud salat di sini adalah bacaan Al-Qur'an, Al-Fatihah, ya. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ya. Hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Fatihah. Kemudian apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Menyanjungku ini artinya apa? Pujian yang terus-menerus dilakukan. Itu disebut sanjungan. Ketika membaca Maliki Yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang memuliakanku. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata apa? Fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku, bertawakal kepadaku. Kemudian ketika hambaku membaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah, ya. Inilah antaraku dan antara hambaku, ya. Dan untuk hambaku apa yang ia minta, ya. Di sana ada perintah untuk menyembah hanya kepada Allah, kan? Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sana nasta'in, di sanalah untuk hambaku apa yang ia minta, ya kan? Kemudian ketika hamba itu membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, apa kata Allah? Hadza li 'abdi, ya. Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini bagian hambaku, ya. Ini adalah bagian hambaku dan apa yang ia minta. Ini jadi di antara keutamaan surah Al-Fatihah tadi, ya, ada 3 yang sudah disebutkan. Nah, puan dan tuan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan tajwid, ya. Ayat pertama, Alif Lam Mim, ya. Itu sudah dijelaskan apa hukumnya? Mad lazim, harfi
Mad lazim harfi musaqqal. Ya, mad lazim harfi musaqqal. Masih ingat ya? Mad lazim, ya, mad lazim ini ada 4 bagiannya. Ada mad lazim kalimi musaqqal. Apa contohnya? Waladdallin, ya, musaqqal. Kenapa disebut musaqqal? Ya, karena di sana berlaku apa? Ada tasydid diidghamkan, ya kan? Selepas mad di sana ada ya, tanda mad ada waladdallin. Selepas tanda mad ada tasydid, ya, diidghamkan, itulah disebut musaqqal. Nah, ayat pertama disebut mad lazim dalam surah Al-Baqarah, mad lazim harfi musaqqal, ya. Kenapa disebut musaqqal? Sama seperti mad lazim kalimi musaqqal, ya. Ada tasydid, ya, yang diidghamkan. Mana? Lam, ya. Ya, lam kalau kita sebutkan lamun, ya kan? Mimnya sukun kan? Lam bertemu dengan mim, ya, yang ditasydidkan di sana. Sehingga diidghamkan, itulah disebut musaqqal. Baik. Ini disebut huruf muqatta'ah, ya, yang dibaca terputus-putus. Maknanya hanya Allah yang tahu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, ya. Ada titik 3, betul ya? Saya belum menyampaikan mengenai waqaf ini, ya. Waqaf yang perlu kita perhatikan, ya, ada beberapa istilah, ya. Ada disebut waqaf tamin, ya. Waqaf tam, ya. Waqaf tam ini dituliskan maaf, ini waqaf tam kan? Waqaf tam, kemudian ini waqaf apa? Waqaf tam yang pertama waqaf tam, ya kan? Wajib berhenti, ya. Wajib berhenti. Ya, yang mim. Wajib berhenti. Ya kan? Oh ya. Ini wajib berhenti, ya. Wajib berhenti. Yang kedua disebut apa? Kaf, ya. Maknanya apa? Mencukupi, ya. Lebih utama berhenti, ya. Lebih utama berhenti, ya. Lebih utama berhenti. Lam, ya. Disebut waqaf apa? Qabih, ya kan? Tidak boleh berhenti, ya. Tidak boleh berhenti. Kenapa? Sebab masih ada kaitan makna, ya. Tidak boleh berhenti, ya. Jim, ya. Boleh berhenti, boleh diteruskan. Waqaf jaiz,
ya kan? Titik 3 disebut wakaf ta'anuq, ya. Boleh memilih, ya. Seperti ayat kedua, kita boleh berhenti di la raib atau la raiba fi, ya. Yang terakhir hasan, ya. Wakaf hasan, ya. Ta'anuq, ya. Ta'anuq, ya. Ta'anuq, ya. Ta'anuq. Yang terakhir hasan, ya. Ya. Lebih baik diteruskan atau lebih baik diteruskan. Lebih baik diteruskan. Ya. Itu berkenaan dengan wakaf, sebab di ayat kedua ini ada tanda wakaf, ya. Kalau berhentinya di la raib, apa hukumnya? Madlin, ya kan? Hukumnya madlin, la raib, dibaca 2 harakat, 4 harakat hingga 6 harakat. Itu kalau wakaf berhenti, ya. Hurufnya hanya ada 2, ya dan waw. Yang sebelumnya didahului apa? Huruf berharakat apa? Berharakat fathah, ya. La raib. Sebelum ya ada ra berharakat fathah, ya. Hudan lil muttaqin, ya. Tanwin berjumpa dengan lam. Idgham bila gunnah, disebut juga idgham. Masih ingat? Idgham bila gunnah disebut juga idgham apa? Masih ingat? Idgham kamil, ya kan? Idgham kamil, idgham yang sempurna, ya. Sebab apa? Sebab huruf nun atau tanwin itu hilang, ya. Sifat dengungnya pun hilang, ya kan? Sempurna, kamil, ya. Lil muttaqin. Nanti kita akan belajar ini dalam harfiah, ya. Hudan, ya. Ini fi'il, isim atau harf. Nanti kita akan belajar, ya. Muttaqin. Muttaqin ini jamak kan? Mufradnya apa? Muttaqi, ya. Muttaqi itu mufrad daripada muttaqin. Muttaqin orang-orang yang bertakwa. Satu muttaqi. Muttaqi mufradnya. Muttaqi mufradnya, ya. Muttaqi. Ini mufradnya. Muttaqin jamak, ya. Muttaqi kalau kita tasrif ittaqa yattaqi ittiqaan muttaqi, ya. Ini dapat mufrad, ya. Lawan daripada idgham bila gunnah, ma'al gunnah, disebut juga idgham naqis. Idgham naqis, ya. Idgham naqis, ya. Idgham naqis karena masih ada sifat dengungnya, ya. Masih ada sifat dengungnya. Sekarang kalau nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat, apakah tetap disebut idgham? Nun mati berjumpa dengan huruf-huruf idgham dalam satu kalimat. Boleh dibayangkan? Huruf idgham ada berapa? Ada 6 kan? Yarmaluna kan? Kalau nun mati itu berjumpa dengan salah satu huruf idgham itu dalam satu kalimat, apakah masih berhukum idgham? Contoh, tak nampak. Contoh misalnya
Ini nun mati kan? Bertemu dengan waw. Qinwanun. Lebih jelas. Dibaca idgham atau izhar? Izhar mutlak, disebut izhar mutlak. Ya. Di dalam Al-Quran hanya ada 4 lafaz saja. Qinwan, sinwan, dunya, bunyan. Ya. Kemudian muttaqin mad arid lisukun, ya. Mad arid lisukun. Ya. Kenapa disebut mad arid lisukun? Ya. Kenapa disebut mad arid lisukun? Ya, sebab huruf mutaharrik nun, kita tengok nun itu kan huruf mutaharrik. Huruf mutaharrik itu huruf yang berharokat. Ya, sama ada baris atas, baris bawah atau hadapan. Ya. Ketika berada di hujung hayat, maka disukunkan muttaqin. Ya. Selepas matnya mana? Ya kan? Nah, selepas mat, maka nunnya itu disukunkan, maka disebut mad arid lisukun. Itu ya. Kemudian allazina ini, alnya ini apakah disebut idgham atau idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah atau bukan? Alif lam syamsiyah. Allazi ini allazini, kalau alif lam syamsiyah itu dia ya betul, terbentuk daripada alif lam kan, alif dan lam, ya, berjumpa dengan lafaz setelahnya. Tapi kalau allazina, dia satu lafaz, ya. Alif dan lam di sini itu tidak berasingan awalnya. Memang dia aslinya macam itu, ya. Allazina, allazi, allati, dia memang aslinya macam itu. Jadi tak disebut alif lam syamsiyah di sini, ya. Dalam ilmu tajwid tak disebut alif lam syamsiyah, ya. Ya. Hukumnya di sini isim, ya. Ini lamul isim, ya. Allazina itu dia masuknya isim apa? Isim mausul, ya. Isim mausul, ya. Kabung, kata sambung, ya. Dia isim mausul, ya. Sedangkan hukum tajwidnya datang setelahnya, zi, ya, itu mad asli, mad tabi'i, ya kan? Allazina. Kemudian isim mausul. Iya. Isim mausul atau kata sambung, ya. Ini berlaku untuk apa namanya? Untuk mufrad, untuk musanna, untuk jamak kan? Allazi, allazani, allazina. Nanti kita akan pelajari itu. Kita akan pelajari insyaallah. Nah, kemudian apa lagi di sini? Yang baru-baru, bima unzila, ya. Bima unzila. Mad jaiz munfasil, ya. Sebab hamzah, ya. Betul, ya. Berasingan, ya. Datang selepas lafaz yang pertama, ya kan? Ya. Kalau hamzahnya sama dengan satu kalimat. ya, sama dengan satu kalimat, satu lafaz, disebut mad wajib
muttasil, ya. Mad wajib muttasil. Nah. Kemudian hudammin, tanwin bertemu dengan mim. Idgham ayat kelima. Ya, ini yang apa namanya? Yang baru-baru. Ya, yang sudah kan mad asli, mad tabi'i sudah kita jelaskan, ya kan? Kita sudah faham. Mad asli, mad tabi'i. Ini yang baru. Ayat kelima, tanwin berjumpa dengan mim. Idgham ma'al ghunnah. Ya kan? Rabbihim, mim berjumpa dengan waw. Ayat kelima, Rabbihim. Disebut izhar syafawi, ya kan? Ada di situ, ya. Mim bertemu dengan waw, izhar syafawi, ya kan? Hukumnya izhar syafawi, ya. Mim bertemu dengan ba, mim bertemu dengan ba. Huruf mim bertemu dengan ba apa? Mim bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Ya. Mim bertemu dengan mim. Mim bertemu dengan mim. Idgham mislain saghir. Ada tak idgham mislain kabir? Apa contohnya idgham mislain kabir? Idgham mislain kabir. Kalau yang tadi kan idgham mislain saghir, kecil kan? Kabir. Apa contohnya? Ya. Contohnya fihi hudan. Fihi hudan. Kita tengok ayat kedua, fihi hudan, ya. Dua huruf, ya. Sifat dan makhrajnya sama, gitu kan? Huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua juga berharokat. Itu disebut idgham mislain kabir. Kalau shaghir, huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat, ya kan? Kalau kabir, ayat kedua, fihi hudan. Ada kan? Fihi hudal lil muttaqin. Fihi ha, itu kabir. Ha pertama itu berharokat, ha kedua berharokat juga, maka disebut idgham mislain kabir. Ha bertemu ha. Ha bertemu ha, ya. Kalau dua-duanya berharokat disebut idgham mislain kabir, ya. Mislain itu dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama, makhraj dan sifatnya, ya kan? Mislain. Kalau yang kecil itu mim ada huruf dia mati. Iya, dua huruf yang bertemu, ya kan? Yang berjumpa, huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat, itu disebut mislain shaghir, ya kan? Ya kan? Contohnya misalnya yang mislain shaghir, ya. Yang mislain shaghir, ya. Di sini idgham mislain shaghir. Contohnya misalnya walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Walakum, mimnya kan sukun kan? Mim yang kedua ma kasabtum. Mim yang kedua berharokat, ya kan? Walakum ma kasabtum, ya. Itu shaghir. Yang kabir fihi hudan, ya kan?
Kemudian ada lagi, ada idgham mislain mutlak. Shaghir, kabir, mutlak. Ya. Mutlak ini mudah kita ketahui cirinya. Ya. Dua huruf yang berjumpa, ya. Huruf yang pertama, ya. Huruf yang pertama berharokat, huruf yang keduanya sukun. Kebalik daripada mislain shaghir. Mislain shaghir yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kalau mutlak, yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Contoh misalnya mamnun. Mamnun, ya kan? Mim yang pertama berharokat, ya kan? Mamnun. Mamnun. Ya. Mim yang pertama berharokat. Mamnun. Nah, ini idgham mislain mutlak. Mamnun. Ya. Nah, ini istilah yang dipakai oleh para ulama qiraah, ya. Pembagian ini. Ada soalan? Silakan. Kalau ada soalan. Sebenarnya hukum tajwid ini sedikit saja, ya. Kalau kita nak pelajari betul-betul, ya, sistematis, ini satu kali pertemuan pun boleh selesai, insya Allah dalam 2 jam, betul, ya. Sebab sedikit ini. Saya sampaikan teorinya, contohnya 1, 2 sudah cukup sebenarnya. Yang penting kita faham. Ketika baca Al-Quran, kita coba praktiskan. Sikit saja sebenarnya, ya. Sebab saya baca kitab ini, ya. Saya baca kitab ini, insya Allah dalam 2 jam pun selesai, insya Allah, ya. Kalau kita pernah belajar ilmu tajwid, cepat, insya Allah, ya. Kalau pernah belajar tapi lupa, memang untuk mengulangnya lagi agak susah, ya. Ya. Ada soalan? Saya kira cukup, ya, untuk tajwid ini. Kalau ada soalan silakan tanyakan, ya. Seperti ada yang pernah bertanya ke saya, ya, tentang mad badal, ya. Mad badal itu, ya, hamzah, kan. Contoh amana, ya. Asalnya apa? Amana, ya kan? Kemudian imanan asalnya apa? Imanan. Ya. Utu asalnya utu, ya. Ada dalam surah saya bacanya utuni atau ituni. Ustaz, kalau kita baca utu salah, kita baca itu. Ituni, ya. Ada dalam surah akhir-akhir, ya. Surah akhir-akhir. Nah, dalam surah Al-Ahqaf, dalam surah Al-Ahqaf ayat 4, ya. Al-Ahqaf ayat 4, ya. Ayat 4, ya. Kemudian ayat 4 ini baris ketiga, ya. Di sana ada amlahum syirkun fis samawat, ya.
U'tuni atau ituni? Utu pun betul juga. Ya. Tapi biasanya kalau pergi tadarus ustaz kita baca Muhammad yang tahu dia baca utu. U'tu, ya. Dibaca u'tu. Tapi kalau kita mendengar ya, para ulama qiraah membacanya tidak dibaca u'tu tapi ituni. Hamzahnya dihilangkan sebab berat. Ituni. Ya. Seperti tadi I'manan dibaca imanan. Ya kan? Asalnya iman itu. Tapi dibaca Dia itu diambil imanan. Ya. Yang dia masa kalau bertemu dengan huruf yang selepas dia tengok huruf 3 kan. Ya. Maka dia bunyi bawah tu. Betul. Ya. Jadi kalau kita mendengar langsung ulama qiraah akan dibaca ituni, hamzahnya dihilangkan sebab berat ya. Kalau baca itu berat, ituni ya. Surah Al-Ahqaf ayat 4. Al-Ahqaf ayat 4 ya. Wallahu a'lam. Ya. Al-Ahqaf ayat 4 ya. Kecuali betul. Ituni ya. Baik ya. Untuk harfiah ya. Untuk harfiah pertemuan lepas kita sudah sama-sama memulai ya. Belajar ya. Ituni mad badal. Ya. Ya. Kita sudah sama-sama memulai belajar ya, harfiah. Pertama kita mesti tahu ya, tujuan kita belajar harfiah ini apa? Belajar bahasa Arab Al-Quran. Pertama, kita ingin mengetahui apa? Sebelum makna kita mengetahui pembagian kata ya, pembagian kata dalam sebuah yang membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Arab ya. Mengetahui pembagian kata yang membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Arab ya. Ada berapa? Ada berapa komponen? Ada 3. Pertama isim, kata nama, fi'il ya, dan harf. Sebab kita belajar bahasa Al-Quran, maka kita mesti faham bahwa huruf dalam Al-Quran itu pasti bermakna ya. Tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang tidak bermakna ya. Biasanya kalau kita belajar bahasa Arab di luar Al-Quran gitu kan, ada syaratnya sehingga huruf itu bermakna. Tapi Al-Quran setiap huruf bermakna ya. Kemudian yang kedua ya, tujuan yang kedua, kita mengetahui apa? Ciri-ciri daripada tiap komponen itu ya. Ciri-ciri daripada tiap pembagian tadi ya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita faham, oh lafaz ini isim, lafaz ini fi'il, oh harf, meskipun kita tak tahu maknanya ya kan. Meskipun kita tak tahu maknanya. Yang ketiga, ini yang tadi disebutkan ya, kita mengetahui makna dari setiap kata ya. Dengan apa? Dengan cara membaca kamus Arab ya. Mengetahui setiap makna. Caranya macam mana? Ya, membuka kamus Arab, membaca kamus Arab ya. Tapi saya tak langsung menyampaikan cara bagaimana kita mencari makna dalam kamus Arab. Itu nanti ya. Itu tahapan yang terakhir ya. Level yang terakhir. Yang pertama kita tahu pembagian kata tadi ya. Isim, fi'il, dan harf. Sekarang yang kedua, sudah disampaikan 2 ciri isim ya dalam pertemuan lepas ya. Saya akan mengulang sedikit
Isim, apa isim? Isim adalah ya, kata yang memiliki arti tersendiri, ya, dan penggunaannya tidak terikat waktu. Itu isim. Tidak terikat waktu. Dia punya arti tersendiri dan penggunaannya tidak terikat waktu. Ya. Arti tersendiri dan penggunaannya tidak terikat waktu. Ya. Sama ada, ya, dalam bentuk apa? Nama, kemudian nama orang, ya. Tumbuhan, hewan, benda, ya kan? Atau sifat alamiah, baik, jahat, cantik, buruk, macam itu. Ya, itu isim, ya. Fi'il apa? Ya. Betul, ya. Yang punya arti tersendiri dan penggunaannya terikat waktu, terikat masa. Ya, sama ada masa lampau disebut apa? Fi'il madin. Sedang mudhari'. Kemudian apa lagi? Perintah, amr, ya. Jadi hakikat fi'il ini perintah, larangan, ya. Activity, perbuatan. Itu fi'il. Harf, apa harf? Masih ingat? Harf ini komponen yang belum menunjukkan makna yang jelas, ya. Belum menunjukkan makna yang jelas kecuali apabila digabungkan dengan salah satu daripada dua komponen tadi, ya. Digabungkan dengan isim atau digabungkan dengan fi'il, maka akan nampak makna yang jelas. Kalau tidak digabungkan, berdiri sendiri, dia maknanya belum jelas. Itu harf, ya. Sekarang ciri isim yang sudah disebutkan perjumpaan lepas pertama, ya. Kata tersebut diakhiri dengan tanwin. Buka surah Al-Baqarah ayat 2. Kata tersebut diakhiri dengan tanwin, ya. Mana yang apa namanya, kata yang diakhiri dengan tanwin dalam ayat kedua itu? Hudan, ya, tanwin. Itulah isim, ya. Menunjukkan apa? Makna yang umum, ya. Dia umum, nakirah, ya. Umum, nakirah, ya. Tanwin ini menunjukkan nakirah, keumuman, ya, tidak spesifik, ya. Hudan, petunjuk, ya. Boleh jadi petunjuk untuk diri sendiri, gitu kan, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara, ya, untuk ekonomi misalnya, ya, sosial, umum, ya kan. Kemudian ciri yang kedua, alif lam, ya. Alif lam ini menunjukkan apa? Ma'rifah, khusus, ya. Khusus, spesifik, ya. Khas, spesifik, ya. Di sana dalam ayat kedua contohnya apa? Alkitab, ya. Maka jelas, ya. Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran, ya. Zalika artinya apa? Itu, ya. Tapi diartikan di sana apa? Ini, ya. Ini adalah kitab, betul, ya. Tidak diartikan itu adalah kitab, tapi ini adalah kitab. Sebab apa? Orang Arab, ya, ketika menyebutkan zalika atau hadza dalam kesempatan-kesempatan tertentu, itu bermakna sama. Zalika atau hadza menunjukkan ini. Kalau disebut zalika, ya ini, ya. Ya, itu dalam kesempatan-kesempatan tertentu, ya. Ya. Biasanya ketika yang disebutkan itu dia mempunyai arti yang besar, gitu kan. Adalah hal yang besar, gitu kan. Maka
ketika disebutkan zalika bermakna inilah, gitu kan. Zalikal kitab, ini maksudnya ini, ya, bukan berarti itu, ya. Kemudian yang perlu kita fahami, antara tanwin dengan alif lam ini tidak akan mungkin bertemu, ya. Contoh Al-Qur'anu, tak mungkin Al-Qur'anun, ya. Sebab tanwin, ya, tidak mungkin dimiliki. Pertama, tanwin itu tidak mungkin dimiliki oleh fi'il atau tidak mungkin dimiliki oleh harf, ya. Tanwin pasti dimiliki oleh isim, ya. Kemudian kedua, tidak boleh berjumpa. Kenapa? Sebab alif lam menunjukkan ma'rifah, kekhususan, ya kan, spesifik. Sedangkan tanwin menunjukkan keumuman, nakirah, gitu kan. Ciri yang ketiga, isim. Ciri yang ketiga apa? Ciri yang ketiga, ya, sebelum isim tersebut didahului dengan apa? Huruf jar, ya, harfun jar, ya. Harfun jar sudah hafal? Di antaranya apa? Min atau mina, ila, an, ya, ala, fi, ba, kemudian kaf, ya, lam, la atau li, ya, fi, ya, ma'a termasuk, ya. Ini contohnya apa di dalam ayat kedua? Fihi, fihi, fihi. Ha itu menunjukkan apa? Kata ganti, ya. Kata ganti orang, ya. Kagantong, kata ganti orang, ya. Kata ganti orang, ya, fihi, ya. Hi itu atau hu atau hi itu termasuk isim, ya. Termasuk isim. Ini kalau disambung, ya. Disambung kan? Fihi, ya. Kalau tak disambung, domir ha ini kan kembali kepada apa? Kepada huwa kan? Ya, ini kalau tak disambung, ya. Berdiri sendiri huwa. Ya kan? Ada berapa? Ada 14. Huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu kalau berdiri sendiri huwa, ya. Kalau bersambung seperti itu, ya. Fihi atau kalau untuk hiya apa? Fiha, ya. Kalau fiku sama siapa? Fiki sama nak? Fiki, fiki. Oh, barakallahu fiki misalnya. Itu beza lagi. Itu kata ganti orang untuk anta dan anti. Sama saja. Dia termasuk isim, ya. Fiki termasuk isim, ya. Ki-nya bukan huruf jarnya, tapi huruf selepasnya, ya. Lafaz selepasnya. Fiki anti, fika anta, ya. Itu ciri yang ketiga, ya kan? Ciri yang ketiga. Ada harfun jar yang selalu tersambung dengan apa namanya, isim, ya. Ada yang tidak, gitu kan? Ada yang apa namanya, kadang-kadang tersambung, kadang-kadang tidak, ya kan? Yang tersambung misalnya apa? Bil ghaib. Ini harfun jar kan? Dia selalu bersambung. Contohnya apa lagi? Kaf, ya. Kaf pun selalu bersambung dengan isim, pasti selalu bersambung, ya. Contoh misalnya kama amanas sufaha, ya. Selalu bersambung, ya. Selalu bersambung. Contoh lagi apa?
Contoh? Kalau lafaz ini mana ada tak harfun jar di sana? Tak ada, sebab ini memang lafaz asli untuk fi'il, ya kan? Kaf di sana huruf asli seperti alladzi tadi, ya. Alif dan lam di sana tidak dikatakan syamsiyah tapi huruf aslinya, gitu kan? Ya, bersambung kama manas. Mim itu mim dia isim juga, ya. Disebut dengan katun, kata tunjuk. Katun, kata tunjuk, ya. Kata tunjuk ada banyak, ya. Contoh apa kata tunjuk? Hadza, hadzani. Kemudian apa lagi? Hadza, hadzani, hadzaini, ya. Kalau untuk banyak apa? Untuk banyak kata tunjuk ulaika, haulai, ya, haulai. Kemudian kalau kata sambung tadi contohnya allazi, allazina. Oh maaf, ma ini dia termasuk kata sambung, ya, bukan kata tunjuk. Ma kata sambung, ya. Tapi ada ma yang bukan termasuk kata sambung. Dia bukan termasuk kata sambung ketika, ya, ada setelahnya illa, ya. Contoh apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Di sana artinya apa? Tidaklah, ya kan? Allah ciptakan jin dan manusia kecuali, ya. Ma di sana bukan kata sambung, ya. Ma di sana bukan kata sambung, ya. Contoh yang kata sambung misalnya, ma yang kata sambung. Ma artinya apa? Sesuatu, kan? Ma sesuatu yang, ya kan? Allazi orang yang, allazina orang-orang yang, ya kan? Nah, contoh ma apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi, dialah Allah yang menciptakan, ya. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a, ya. Khalaqa, menciptakan, lakum, bagi kalian, ya kan? Ma fil ardi, segala sesuatu apa yang ada di bumi, ya kan? Untuk kalian, ya. Asalnya segala sesuatu di bumi ini halal, ya, berdasarkan ayat ini, ya kan? Kecuali ada nas yang mengharamkan, itu, ya. Ini kaidah dalam fikih, qawaid fikih, ya. Itu ciri yang ketiga tadi, ya. Ciri yang ketiga, sebelum isim didahului harfun jar, ya. Ciri yang keempat sekarang, ya. Ciri yang keempat apa? Ya, ciri yang keempat tadi dalam bentuk apa? Kata tunjuk, ya. Dalam bentuk kata tunjuk. Insya Allah nanti saya akan buatkan apa namanya, ringkasan, ya. Saya akan buat ringkasan, ya. Kata tunjuk, kata sambung, kemudian apalagi harfun jar, ya, supaya mudah kita mempelajarinya. Nanti baru kita sama-sama ambil contoh daripada Al-Quran, ya. Ayat ini ada berapa isimnya, ada berapa fiilnya. Itu untuk sekarang lah, ya. Kemudian tadi ciri yang keempat apa? Kata tunjuk, kan? Katun tadi, kata tunjuk, ya. Kata tunjuk ini untuk benda dan tempat, ya. Kata tunjuk untuk benda, apa contohnya? Kata tunjuk untuk benda.
Kata tunjuk untuk benda apa? Hadza, ya. Hadzal kitab. Ini untuk ini dekat kan? Ya. Kemudian untuk dua muzakkar apa? Hadzani, ya. Untuk dua muzakkar, hadzani, ya, atau hadzaini, ya. Untuk muannasnya hadzihi. Untuk dua hatani, ya. Hadzihi hatani atau hataini, ya. Kemudian untuk itu jauh, zalika, muannasnya tilka, ya kan? Untuk umum, laki dan perempuan, ya. Untuk semua inilah, semua keadaan, ya. Ulaika, ya, haulai. Nah, itu kata tunjuk benda, ya. Kata tunjuk benda, ya. Kata tunjuk tempat. Contoh kata tunjuk tempat apa? Di samping, janib. Itu kata tunjuk tempat. Janiba, di samping, di sebelah, ya kan? Qarib nanti dia termasuk, iya, makan juga. Dia isim makan. Hunalika sama, ya kan? Contoh apa lagi? Di atas apa? Fauqo. Di bawah tahta. Apa lagi? Contoh apa lagi? Di depan amama, di belakang khalfa, waro'a, hunalika. Ini termasuk kata tunjuk, ya, untuk benda dan termasuk isim. Yang kelima, ciri yang kelima, semua kata sambung, ya. Ini pun termasuk isim. Kata sambung atau isim mausul, ya. Alladzi, alladzina, ya, dan seterusnya, ya. Yang keenam kata ganti orang, dan nanti yang ketujuh masih ada sampai 10, ya, kalau tidak salah, ya. Nanti insyaallah saya akan tuliskan, ya, supaya mudah nanti, insyaallah, ya, untuk perjumpaan mendatang. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat, ya. Ada pertanyaan? Sudah hafal doa yang minggu lepas dibaca, dituliskan? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' dan seterusnya, ya. Sudah ada yang hafal ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah? Ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah, ya. Oh tadi doa berlindung daripada 4 perkara, ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha. Ada kan? Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, belum ditulis ya? Kita tutup dulu lah. Kita tutup dulu, insyaallah saya tuliskan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita pelajari, ya. Kebenaran hanya datang dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.